Ini dievaluasi 3 bulan perjalanan daring, belajar daring ini kira-kira plus minusnya apa? Yang bisa dibantu pemerintah kota itu apa gitu loh. Karena kalau dari segi anggaran kita sudah sepakat fokus kita adalah untuk corona. Sudah kita anggap hampir selesai nih. Recovery sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama Rizky Reda ya. Pada siang hari ini kita bertemu tamu spesial yang mungkin sudah nggak asing lagi wajahnya. Sering muncul di dunia maya ya, dunia halus, muncul di dunia kasar dan juga muncul di dunia percetakan ya. Mungkin nggak bakal tabu lagi lah melihat sosok yang satu ini. Kita akan banyak ngobrol sama sosok lagi ya. Sama beliau tentang apa sih yang terjadi apalagi di dunia pendidikan. Karena beliau beberapa hari ini sangat viral banget dan banyak banget berita yang beliau angkat terkait salah satunya adalah sekolah lewat daring. Wah, luar biasa banget kan? Nanti kita akan kupas sebenarnya seberapa penting sekolah via daring itu dan nanti efeknya seperti apa. Mungkin akan kita bahas sama beliau. Baik, siapa lagi kalau bukan Bang Rio Setiadi. Tepuk tangan untuk beliau ya. Bang Rio, apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat. Bagaimana Bang selama pandemi ini ada penurunan berat badan atau? Penurun. Ya. Jadi kita nimbang terakhir 29 Ramadan, itu sudah sangat menurun, alhamdulillah. Dan sampai dengan hari ini belum nimbang lagi. Takut ditemui MUI Bang ya? Enggak. Tapi sertifikat halal. Bang Muhammad tuh. Bukan persiapan kurban ya teman-teman ya. Baik Bang, apa kabar sekarang Bang? Alhamdulillah. Sehat ya? Luar biasa, semangat. Aktivitas lancar? Lancar, alhamdulillah. DL lancar Bang? DL lancar, alhamdulillah. Lancar alhamdulillah ya. Yang penting protokolnya dijaga. Oke, berarti di situasi pandemi ini DL tetap lancar dan juga menggunakan protokol yang telah ada Bang ya, protokol kesehatan yang penting Bang. Oke Bang, nanya-nanya nanti Bang kita terkait masalah yang lagi viral nih Bang ya. Karena kan beberapa minggu yang terjadi kita melihat Abang banyak banget berikan komentar dan juga masukan serta statement terkait masalah sekolah daring Bang. Iya. Nah, menurut Abang nih apa sih yang terjadi sekarang Bang sehingga harus mengeluarkan kebijakan tentang sekolah daring Bang? Iya. Terkhusus di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Jadi sebenarnya banyak ya wali murid, orang tua yang menyampaikan kepada kita bahwa 3 bulan sejak pandemi ini mereka merasa kesulitan. Mengapa? Karena anak-anaknya yang selama ini biasanya pagi sampai siang ataupun sore di sekolah, sekarang di rumah. Nah di rumah mereka kan tidak terbiasa. Ada anak-anak, mereka harus mengerjakan hal yang lain atau mungkin bekerja. Sementara anak-anak mereka jika tidak didampingi dalam belajar mengajar, tentu ini akan bermasalah gitu loh. Ada orang tua yang dua-duanya bekerja, anaknya di rumah. Siapa yang nemenin? Nah, ada orang tua yang mungkin ibu rumah tangga. Tetapi ketika bapaknya bekerja, ibunya di rumah, anaknya 3. Nah, bagaimana nih? Gimana cara mengaturnya gitu kan? Sementara mungkin teknologi terbatas, gadget cuma 1 gitu. Betul. Nah, sementara kita hari ini pandemi belum memungkinkan anak-anak untuk sekolah. Saya pernah dijapri oleh wali murid, Pak, kami nak bikin petisi, nak demo, ngapa ya? Sekolah ini kok udah dibuka gitu kan? Mall dibuka, bandara dibuka, itu kantor dibuka, tapi sekolah kok udah gitu. Betul juga kan kalau kita pikir. Tapi kalau kita melihat dari kacamata kesehatan, anak-anak ini paling rentan kalau dia kena corona. Mengapa? Mungkin dia belum bisa menjaga diri ketika dia bertemu dengan kawan-kawannya, entahnya berangkul, begasa, jungkir balik segala macam kan? Kita tidak tahu. Tukar masker itu bagus menyeka kan? Gambar Pokemon, Doraemon, tuker lah gitu kan. Ada gambar Hulk lah. Nah, mereka bertukar. Nah, ini potensi penularan lebih tinggi. Jadi sampai mereka agak keras ngomong, kapan kami nak sekolah gitu kan? Kami siap dengan resiko sampai macam itu. Sampai gitu ya. Artinya orang tua siap dengan resiko penting anaknya sekolah. Ini terjadi karena mungkin mereka stres sekolah di rumah itu ya. Di sisi lain ada anak 5, gadget cuma 1 gitu. Cuman yang bagi kan? Ya. Apakah dipecah 4 kan mungkin? Minjem punya orang juga terbatas. Nah, apakah kebijakan terkait masalah sekolah via daring ini memang sudah diatur dalam undang-undang ataupun perda ataupun apa Bang yang menguatkan sehingga
pemerintah memberikan instruksi pada sekolah untuk tidak boleh langsung dulu nih gitu. Betul. Jadi kan dari edaran dari Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan, bahwa memang pendidikan kita untuk saat ini sebaiknya daring, baik dari dasar maupun tinggi. Jadi silakan cek di kampus manapun semuanya masih daring. Sama aja. Sama gitu saja, ya. mau Baik TK, SD, SMP, SMA ataupun kuliah. Via daring semua. Kecuali mungkin yang sifatnya konsultasi tatap muka ya. Oh iya. Ya itu kan tidak terlalu banyak tuh berkumpulnya orang. Walaupun larangan berkumpul dari Polri sudah dicabut. Iya betul. Tetapi potensi penularan tetap ada. Nah, alhamdulillah Bangka Belitung ini termasuk zona yang hijau kuning gitu kan. Jadi kadang-kala 2 minggu kosong ada duit masuk kan. Kosong ada lagi. Ada lagi. Nah, ini masih lebih baik ketimbang setiap hari ada terus. Betul. Jakarta, Palembang yang mungkin zona merah. Ya kita berharap tetap kita jaga seperti ini. Jangankan kita tidak menahan diri. Kita menahan diri pun potensi penularan itu ada gitu loh. Apalagi kalau kita loskan ini sama sekali gitu kan. Potensinya akan lebih besar. Maka menurut hemat kami sebaiknya arahan dari kepala daerah, dari pemerintah daerah, kota, provinsi atau pusat itu kita ikuti saja lah. Ikuti aja gitu Bang, karena ini kan untuk kemaslahatan umat, kebaikan kita bersama. Nah, masalahnya adalah orang tua tidak terbiasa mendampingi anak mereka. Betul. Jadi saya pernah dikomplain, Pak, ini anakku nanya tentang kalkulus. Apa ya kalkulus? Gue tahu. Mungkin bingung gitu kan. Nah, memang ada orang tua yang tidak lagi bisa mengimbangi pembelajaran anaknya. Apalagi dengan perkembangan zaman gitu kan. Hari ini. Sehingga yang dulunya nggak terbiasa dengan daring, kita kan mungkin di luar negeri sudah terbiasa dengan via daring ke sekolahnya ataupun kuliahnya. Nah, Indonesia hari ini nih, apakah kebijakan terkait daring itu sudah tepat atau belum, Pak? Nah, jadi ada yang menarik. Justru orang yang terbiasa dengan homeschooling, dia tidak pernah pengaruh dengan kondisi seperti ini. Betul. Karena mereka sudah setiap hari bertemu dengan anak-anak gitu kan, berinteraksi, kemudian ya emang itu hari-hari mereka berdampingi anak-anaknya. Betul. Tetapi bagi orang tua yang bekerja, yang tidak pernah bersentuhan dengan homeschooling, ini adalah ujian yang sangat berat gitu loh. Apalagi orang tua kerja dua-duanya. Bapak kerja, ibu kerja, anak tidur sama nenek. Belajar sama neneknya bingung lagi. Nek, nak login apa cuy? Bingung kan? Neng nggak boleh. Betul Bang. Nah, terkait masalah sekolah daring ini Bang, apakah pemerintah Kota Pangkal Pinang punya solusi ataupun himbauan ataupun sejenis, mungkin ada subsidi baik segi kota mungkin atau mungkin dari fasilitas internet dan sebagainya Bang? Ya betul. Kalau untuk Kota Pangkal Pinang, kuota mungkin sinyal ya, sinyal tidak ada masalah karena kita di kota itu sudut manapun dapat. Tergantung kartu. Dapat sinyal. Ya kita yang biasa lah, yang biasanya, bukan yang situ-situ. Ya siap. Nah itu masalah pertama selesai. Masalah kedua adalah gadget. Nah ini kan tidak murah nih, tidak murah. Sementara kita untuk melakukan pengadaan, membagikan kepada setiap murid, wali murid kan belum mampu. Di DPRD belum pernah membahas terkait dengan pengadaan gadget untuk wali murid. Betul. Belum ada, karena kan ini masanya pandemi ini kan tidak terus menerus, tapi karena situasi darurat. Nah, maka kami menghimbau dengan Dinas Pendidikan, sudah saya sampaikan kepada beliau, Pak Dinas, bahwa sebaiknya kita dievaluasi 3 bulan perjalanan daring, belajar daring ini kira-kira plus minusnya apa? Yang bisa dibantu pemerintah kota itu apa gitu loh. Karena kalau dari segi anggaran kita sudah sepakat fokus kita adalah untuk corona. Udah kita anggap hampir selesai nih. Recovery sekarang ini. Recovery baik ekonomi maupun pendidikan. Berarti fokus penganggaran dana nanti lebih ke recovery, Bang ya? Ya, tetap corona tanggap darurat kita tetap siapkan. Dana corona itu kalau boleh tahu apakah tidak mencakupi terkait masalah pendidikan dan fasilitas publik juga, Bang? Apa hanya untuk backup kesehatan doang? Memang fokus utamanya adalah tanggap darurat. Artinya darurat. Ketika ada kasus, maka fokus kita adalah menyembuhkan manusia. Bahkan kalau perlu ditutup semua sekolah, tutup semua. Yang penting selamat dulu gitu kan. Iya, betul. Karena kita melihat nyawa. Betul. Kalau pendidikan itu bisa ditunda, buat tahun depan bisa sekolah. Tapi kalau kematian, bisa kita ulang gitu kan. Cek tahun depan meninggal enggak aja. Pendidikan bisa. Gitu. Nah, maka kita berorientasi pada penyelamatan nyawa manusia. Jadi lebih kepada penyelamatan nyawa manusia. Dibandingkan sekolah pun bisa ditunda gitu. Iya. Nah, Bang. Sekolah kan sekarang via daring nih, Bang ya. Via daring. Banyak banget orang tua yang keluh. Ini kok sekolah daring dari awal pandemi mungkin bulan-bulan apa tuh? Bulan-bulan Maret ya, udah sampai sekarang. Tapi mereka tuh kan orang kita ini merasa kalau sekolah tuh harus tetap muka dan bayar pun harus demikian gitu. Iya. Sehingga
banyak yang ngeluh, ini sekolah daring tapi bayarnya tetap full gitu Bang. Nah, gimana tanggapan Abang terkait masalah ini Bang? Biasanya mengeluhkan masalah pembayaran sekolah swasta ya. Betul, sekolah swasta gitu salah satunya. Repet yang tadi enggak? Oh, enggak. Oh, beda nanti ya. Mungkin kita akan bikin sekali lagi. Jadi terkait dengan sekolah swasta memang juga banyak wali murid yang mengeluhkan. Iya. Pak, ini kok kami bayarnya full tetapi hak-hak anak kami tidak didapatkan seperti biasanya. Betul. Ketemu dengan guru, mendapatkan pendampingan, Betul. kemudian kegiatan-kegiatan di sekolah kan dinolkan sekarang, tidak lagi. Artinya sebaiknya kami tidak perlu bayar full. Betul. Ya ini saya bilang kebijakan dari sekolah masing-masing. Kebijakan masing-masing lah gitu kan. Kalau kampus-kampus swasta di luar kota-kota besar, mereka sudah mengembalikan sebagian dana kepada mahasiswa untuk apa paket tadi kan, transportnya tidak ada. Nah ini bisa dijadikan sebagai komparasi lah gitu kepada sekolah-sekolah swasta yang ada di Pangkal Pinang dan Bangka Belitung supaya mereka kemudian mengevaluasi kembali mana pos-pos yang bisa diringankan biayanya. Tetapi juga kita harus paham di sekolah-sekolah swasta ada beberapa pos pekerjaan yang juga justru tidak diadakan lagi. Mohon maaf seperti cleaning service. Kan tidak ada lagi aktivitas. Iya, baik. Mereka dirumahkan. Paling hanya rentik-rentik apa namanya bukan renting-renting. Ya. Daun mati gitu kan. Kemudian guru bantu misalnya yang tidak full time itu tidak bisa dipakai lagi dirumahkan. Nah, ini kan kita tidak bisa memandang hanya dari sudut pandang kita gitu loh. Lihat juga dari secara global. Untuk kebijakan sendiri, apakah antara sekolah negeri dan sekolah swasta terkait sekolah via daring ini ada perbedaan dibuat oleh pemerintah kota atau sama aja, Bang? Sebenarnya kebijakan itu ada di dinas kebijakan secara umum ya. Dinas pendidikan secara umum. Namun secara khusus diserahkan kepada sekolah masing-masing. Sekolah masing-masing. Di Bekasi itu ada sekolah yang sudah melakukan tatap muka. Tapi dengan syarat orang tua bikin pernyataan jika terjadi apa-apa terhadap anak mereka, sekolah tidak tanggung jawab. Itu terjadi sekarang dan berjalan di Bekasi suatu sekolah gitu ya. Nah, ini kalaupun dijadikan contoh kita, saya kira berani apa tidak pihak sekolah mengambil resiko. Betul sekali. Karena kalau terjadi kasus di sekolah tersebut, yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah, jelas. Dia pasti akan berurusan dengan hukum, dengan pemerintah daerah, dinas, akan ribet sekali. Maka kemudian kita serahkan kepada orang tua di rumah. Tetapi pihak sekolah dan dinas jangan lepas tangan. Nah, terserahlah gitu kan. Padahal Kementerian Pendidikan sudah memberikan kemudahan. Kayak UN dimudahkan, kenaikan kelas dimudahkan. Iya, mudah semua gitu kan. Mudah semua. Yang lulus tahun ini yang lulus tahun ini luar biasa, mudah sekali gitu. Iya. Dulu kita jadi mahasiswa harus dengan waktu. Horor. Ujian nasional itu seperti mendapatkan apa gitu. Ujian nasional harus ada ritual Yasin gitu kan. Bahkan ada lagi kan? Sekarang nggak ada lagi. Kunjungan ke panti gitu kan. Kami merindukan Yasin ya. Ketika malam Jumat untuk supaya diberi kemudahan dalam ujian nasional. Sekarang nggak ada gitu kan. Tapi mengingat dengan kasus yang sekarang, sepertinya kebalikan. Dulu mungkin banyak orang tua yang berkeluh karena sekolah dari sore dari pagi sampai sore ya, full time, capek. Anak-anak gimana nih? Anak-anak nggak ada lagi waktu banyak anak-anak main-main. Sekarang anak-anak dikasih waktu bebas, sekolah di rumah, main sepuasnya, makan sepuasnya, nggak usah keluar duit. Nah, kira-kira melihat fenomena ini, apa dampak positif dan negatifnya, Bang? Iya. Jadi pertama orang tua menjadi tahu bahwa menjadi seorang guru itu tidak mudah gitu. Betul. Berat sekali gitu kan. Mendampingi siswa jumlahnya puluhan hanya satu orang gitu kan. Selama ini kan kita hanya menyerahkan pada sekolah. Nih anakku, aku jemput gitu kan. Itu tidak mau tahu dia mau ngapain gitu kan. Mau bayar. Mau sholat, mau lari kan terserah. Betul. Nah, hari ini kita mengetahui berat tugas guru itu. Betul sekali. Maka hormatlah kita kepada guru gitu kan. Nah, yang kedua, sekolah harusnya kreatif. Ada sisi-sisi di mana anak-anak tuh bosan di rumah. Gitu Betul kan? sekali. Nah, di beberapa sekolah yang saya lihat di luar di Jakarta gitu ya, seminggu sekali itu, 2 minggu sekali, 1 hari mereka ke sekolah. Tidak belajar, ke sekolah aja. Gitu kan, kemudian lihat-lihat kelas segala macam dan menjaga jarak didampingi orang tua. Gitu. Oh, jadi kayak mulai refreshing tapi hanya sekolah. Menghilangkan lepas rindu. Betul. Mungkin bisa dicontoh sama keluarga-keluarga atau sekolah di Pangkal Pinang. Bisa kita coba mungkin untuk sekolah di Pangkal Pinang betul gitu kan. Sekali ya. Untuk menghadapi new normal sebentar lagi menuju new normal bisa kita cobalah. Saya khawatir jangan-jangan anak kita sudah lupa dengan sekolah gitu kan.
caranya sekolah bagaimana gitu. Pasti tanya sekolah Ngapain di mana? sekolah gitu. Lupa jalan sekolah. Mungkin Nah. memang bisa dicontohkan, artinya yang selama ini dikeluhkan di TikTok, Iya. dikeluhkan di Instagram, di Facebook. Anak-anak kangen sekolah, mungkin bisa. Oke, Sabtu kita ada acara refreshing di sekolah ya. Apa namanya? Bagaimana caranya supaya anak-anak tuh merindukan sekolah? Ya, lihat ini kelasnya. Mungkin wajar, bisa bisa. Nah, Bang, terkait masalah sekolah daring ini, Bang. Apakah ada orang tua murid yang bahkan sampai benar-benar nggak bisa lagi ikut daring karena mungkin kebutuhan yang begitu banyak, terus ekonomi yang mungkin sedikit merosot sehingga harus ditambah dengan via daring ini? Iya. Apakah ada orang tua yang bahkan sampai mengeluh, tolong saya gitu, Iya. karena saya butuh banget, walaupun hanya sekedar paket. Kalau di pandemi kemarin kan bahkan beli pulsa listrik pun nggak bisa. Nah, apakah ada keluhan seperti itu yang dapat di Abang sendiri, Bang? Ada. Banyak keluhan ya, mulai dari kapasitas orang tua, Oh. kemudian masalah ekonomi ya, dia tidak sanggup beli gadget segala macam gitu kan. Nah, hari ini sebenarnya memunculkan satu peluang pekerjaan baru gitu loh, pendampingan anak-anak. Dia kayak bimbel tapi di rumah, jamnya jam sekolah gitu. Nah, saya bilang ini pun berpotensi untuk ke depan di masa pandemi seperti ini. Cuman yang perlu diingat adalah bahwa orang tua ini kan dia bisa kalut itu loh. Ketika dia tahu, wah anak-anakku belajarnya udah sanggup lagi. Betul. Saya dampingin nggak ngerti, didampingin lebih kali gitu kan. Betul. Dia mau dikemanakan? Maka dinas pendidikan dia harus mulai mengevaluasi. Solusinya apa ya? Evaluasi. Benar, ya. Artinya evaluasi tidak hanya per bulan tapi mungkin per minggu ya, Bisa. dengan kepala sekolah untuk Betul. benar-benar mengupgrade diri ya, adaptasi kebiasaan baru yang Adaptasi kebiasaan dibilang baru. oleh pemerintah sekarang. Betul. Tidak hanya kebiasaan kita dalam hal bertemu, tapi dalam hal belajar juga ternyata harus gitu, Bang ya. Dijaga. Tetap dijaga. Tetap dijaga. Kalaupun tidak bisa masuk seluruhnya ke dalam kelas, mungkin bisa pakai shift A+. Oh. Hari ini mungkin biasanya kan sekelas tuh 30 orang ya, 30. Mungkin setengahnya dulu atau sepertiga 10 orang dulu, besoknya lagi 10 orangnya lagi. Atau mungkin 10 orang lagi. pakai cara lama, ada sekolah pagi, ada sekolah siang, atau sekolah sore gitu. Bisa, tidak Bisa masalah. aja. Cuman kasihan gurunya. Iya. Sampai malam gitu kan. Mau lembur lagi. Oke, Bang, terkait sekolah daring lagi, Bang. Nah, statement Abang beberapa di koran tersebut kan memang ada yang saya lihat di Facebook itu bahkan orang tua mengeluh ya karena sekolah swasta ini berat banget gitu. Yeah. Bagi mereka sekolah swasta berat banget karena mereka menganggap kosnya sangat tinggi sekali. Nah, kira-kira saran untuk orang tua seperti apa, Bang, terkait masalah ini, Bang? Iya. Yang paling penting adalah anak-anak harus sekolah. Ini paling penting ini. Kami dengan dinas dan pemerintah kota sepakat bahwa anak-anak kita tuh harus sekolah, wajib sekolah. Pak, nggak ada duit, datang ke dinas, datang ke DPRD, kita bisa fasilitasi. Jangan khawatir masalah itu gitu loh. Cuman kalau masalah Bang, udah bisa belajar, udah ada laptop, ada gadget, kita pusing juga gitu kan. Tapi yang jelas mereka wajib sekolah. Kalau mereka sudah sekolah gitu kan, pasti ada masalah tuh. Wah, SPP-nya bagaimana, kemudian transportnya bagaimana, itu bisa kita carikan solusi. Jangan khawatir. Yang penting mereka wajib sekolah. Dan dapat di negeri kan masih banyak sekolah swasta. Pilihannya swasta banyak, Pangkal Pinang Banyak, ya. alhamdulillah. Saya justru bersyukur banyak sekolah swasta di Pangkal Pinang. Betul. Banyak pilihan gitu kan. Artinya tidak hanya satu condong satu gitu. Tidak. Jadi lebih bisa mengajak anak untuk bervariasi sekolah Iya. dimanapun. Ya mungkin saya kemarin ada statement terkait dengan sekolah swasta ya. Iya. Cukup kontroversi saya pikir karena banyak masukan dan kritikan dari Betul, kawan-kawan. Bang Rio ini karena sekolah swasta dia bilang gitu kan. Maksudnya seperti ini. Justru di kota-kota besar orang lebih banyak dituju ke sekolah swasta. Karena mereka menganggap yang pertama sekolah swasta tuh menang secara fasilitas biasanya. Fasilitas. Kemudian dari guru pun lebih care. Betul, Mungkin betul, ya, betul. mungkin ini kan. Walaupun tidak semuanya juga. Ya, dikarenakan memang rata-rata di Jakarta salah satunya ya. Jakarta. Banyak kan pilihannya sekolah swasta karena Sekolah mungkin swasta. Gurunya dan sebagainya Iya. lebih itu kan, Bang ya. Nah, maksud saya ini tantangan sekolah swasta kita gitu loh. Ah. Bagaimana memunculkan kelebihan kita, Betul. ada yang ditonjolkan untuk menarik minat siswa-siswa belajar di sini gitu loh. Seperti itu. Jangan khawatir lah masalah Jangan itu. khawatir ya, sekolah swasta nggak dapat murid gitu kan. Apalagi dengan sistem zonasi ya. Zonasi. Nah, terkait masalah daring ini sendiri, Bang. Apakah kedepannya pemerintah Kota Pangkal Pinang tetap mengevaluasi terkait sekolah daring ini sehingga nanti akan muncul kebijakan baru Ya. atau perda baru atau akan berjalan ya udah berjalan saja semestinya aja gitu Ya. sampai benar-benar Covid selesai tetap daring gitu. Ya. Ya memang
wajib evaluasi. Ya. Saya pikir 3 bulan, 4 bulan ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi bagaimana perjalanan sekolah selama ini, gitu kan. Dari sisi guru, sisi murid, dan sisi orang tua. Semua dijadikan masukan kepada kita, gitu loh. Jangan sisi sekolah saja, gitu loh. Kalau hari ini mungkin para guru merasa nyaman. Betul. Datang ke sekolah, dari ketemu murid santai. Mungkin ya. Mungkin mereka ya. mengerjakan dari rumah bisa. Betul. Nah, tetapi tentu tidak bisa selamanya seperti ini, gitu loh. Ada hal-hal yang tidak kita dapatkan ketika kita bertemu langsung saat kita sekolah kemarin. Betul gitu. sekali. Bertemu dengan guru, kita bisa melihat teladan dari guru, gitu kan. Nah, beban itu semua sekarang lebih besar di pundak orang tua di rumah. Baik. Nah, Dan ketika dibebankan pada orang tua, banyak orang tua yang tidak siap. Sehingga banyak yang protes karena mungkin merasa keberatan dengan via daring ini. Bisa jadi seperti itu. Nah, kira-kira masa sekolah daring ini kalau dari prediksi Abang sendiri akan berjalan berapa bulan, Bang? Daring ini kan sudah berjalan kurang lebih 4 bulan ya. Udah 4 bulan sudah berjalan. Nah, sebaiknya dinas mengevaluasi dan pemerintah kota kemudian menyampaikan apa masukan dari masyarakat yang bisa diakomodir, gitu loh. Berhubung kita sebentar lagi membahas anggaran ABT. Oh perubahan. iya. Nah, ini kan bisa disampaikan kira-kira bantuan apa yang diberikan oleh pemerintah ini dibutuhkan oleh mereka, pihak sekolah, orang tua maupun murid, gitu loh. Tidak ada masalah, kita akan support itu. Yang penting anak-anak kita jangan sampai tidak sekolah. Dan kalaupun dia sekolah pasti ada kendala. Kendala itu kita bantu semampu kita. Betul sekali. Nah, Bang, kira-kira Bang, menurut Abang sendiri dengan kondisi yang sekarang ini, apakah sekolah itu benar-benar harus mampu memberikan pelayanan terbaik pada muridnya sehingga sekolah swasta dan negeri ini bisa sama-sama merangkul, gitu kan. Ketika kekurangan swasta apa, kekurangan negeri apa. Nah, kira-kira apakah itu boleh bisa terjadi kira-kira, Bang? Bisa, tidak Bisa, masalah. ya? Karena pemerintah kota kan membuka ruang bagi sekolah swasta yang ingin mendapatkan bantuan ya. Oh, jadi nggak ada pilih kasih lah ya antara swasta dan negeri. Tidak ada, secara umum tidak ada. Cuman karena negeri ini di bawah pemerintah daerah, jadi wajar kalau misalnya kucuran dana banyak ke sana. Betul kan? sekali. Nah, pemerintah kota tentu dia pun harus melihat bahwa pekerjaan dunia pendidikan ini tidak bisa sendirian oleh kita sendiri. Ada peran pihak swasta, lembaga pendidikan swasta di sana yang juga berperan memajukan pendidikan kita. Ini pun wajib dibantu, gitu loh. Betul. Pak, kami butuh ini nih, fisik ruang kelas baru, gitu kan. Anggarkan di pemerintah daerah. Iya, bisa. Iya ya, supaya dana hibah gitu dana ya kan. Hibah bisa. Jadi sehingga sekolah swasta juga nggak merasa kita kok dilupakan Betul. sama pemerintah. Karena mereka melaksanakan tugas wajib pemerintah daerah. Wajar dibantu. Baik, Bang, terkait sekolah daring ini mungkin tidak berapa banyak lagi yang akan kita tanyakan. Nah, pesan Abang untuk orang tua dulu deh, menghadapi sekolah daring ini, gimana, Bang? Ya, pertama memang sabar ya, kita harus sabar karena kondisi hari ini adalah pandemi. Belum selesai pandemi kita ini, artinya mungkin beberapa bulan ke depan kita akan tetap seperti ini, gitu loh. Betul. Jangan memaksakan diri kita untuk menyekolahkan anak-anak. Kita mengorbankan anak-anak kita demi ego kita. Saya katakan itu ego. Kenapa? Karena keputusan berbahaya tidak itu bukan di kita, tapi di pihak kesehatan, gitu. Orang yang ngerti kesehatan lah yang bisa memutuskan ini bahaya atau tidak. Dan mereka memutuskan ini masih berbahaya. Nah, sebaiknya jangan dilawan, gitu loh. Jangan kita menantang maut itu kan, seolah-olah saya tidak takut dengan corona, saya takut karena saya tidak sekolah. Itu salah. Jangan sampai ego membuat nyawa hilang, gitu, Bang ya. Nah, itu untuk orang tua. Nah, untuk sekolah nih, Bang, apakah ada saran dan juga masukan khusus sekolah swasta yang ingin mengatasi masalah ini sehingga anak-anak itu bisa sekolah dengan nyaman, gitu, via daring? Yang paling penting dari pihak sekolah adalah data paling penting itu. Pihak sekolah alangkah baiknya mengumpulkan data masukan dari orang tua dan siswa. Kira-kira apa sih permasalahan selama ini belajar daring ini kan? Betul. Sampaikan ke pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah bertugas untuk mencarikan solusi bersama-sama dengan pihak sekolah. Apa solusinya kira-kira? Sehingga kalau ada data tadi valid kan, minimal tidak ada katanya, tapi benar-benar dari suara seluruh orang tua wali siswa. Dan sekolah swasta jangan juga merasa ditinggalkan pemerintah. Benar. Kebijakan itu muncul karena ada informasi. Informasi ada karena datanya komplit, gitu kan. Nah, sekolahlah mengumpulkan data. Sampaikan ke dinas. Pak Edi saya kira cukup kooperatif orangnya, Kepala Dinas PLT sekarang ini. PLT sekarang. Ya, Pak Edi, beliau saya pikir cukup kooperatif.
dan pihak sekolah bisa menyampaikan kepada Pak Edi, Pak, kendala kami di sini Pak, gitu kan, masalah data, masalah kemudian kesiapan prasarana dan sarana, sampaikan kepada beliau apa yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah. Betul sekali. Nah, terakhir Bang, tadi untuk orang tua, terus untuk pemerintah ya, kepala sekolah. Nah, yang ketiga untuk para guru nih Bang, ada nggak masukannya terkait sekolah daring ini? Apakah para guru harus mengupgrade juga ilmu mereka sehingga belajar di daring pun nggak bosan-bosan amat gitu? Iya, betul. Bang? Nah, guru ini kan mengikuti kebijakan sekolah sebenarnya. Tapi walaupun seperti itu, mereka pun harus melek teknologi dan bagaimana supaya mata pelajaran ini bisa masuk ke anak-anak dengan suasana pandemi yang sekarang terbatas. Kalau kita ketemu langsung, kita bisa tahu siswanya mengerti apa tidak. Tapi jarak jauh, dari mana kita tahu gitu kan? Jangan-jangan nanti mereka bikin itu kan, reconnecting, tidur anaknya kan? Bisa kan? Bisa. Zoom gitu kan? Iya, Zoom kan. Jadi, itu kan bisa dibikin namanya reconnecting, titik-titik. Padahal itu foto profil yang dirubah. Tinggal tidur mereka kan? Iya, jangan sampai pengalaman ya kan? Lihat di media sosial kan? Jadi kawan-kawan sana ya. Ya, jangan seperti itu. Jadi memang kalau pembelajaran daring itu ya ada plus minus lah gitu kan. Betul sekali. Plusnya adalah ini adalah teknologi gitu. Kita memanfaatkan teknologi untuk memudahkan dalam suasana yang tidak biasa seperti hari ini. Tetapi jangan sampai ini melenakan kita gitu kan. Nah, saya khawatir pembelajaran daring ini tidak ada output dan outcome-nya. Misalnya guru merasa kami sudah menyampaikan materi sedemikian banyak, sedangkan anak-anak siswa merasa kami tidak mendapatkan apa-apa. Gitu jangan ya? sampai seperti itu. Karena ada beberapa wali murid yang nyeloteh, yang berceloteh gitu betul. Saya dengar, yang ngisi itu kulah, anakku kerja PR aku gawe gitu kan, kirim gitu. Waduh gitu kan. Jadi emaknya sekolah. Nah, nilainya 9, 9, 10 gitu, 90, 100 gitu kan, nilainya bisa. Ya, takutnya nanti guru itu, makanya saya minta pendapat abang tadi, takutnya bapak ibu guru itu karena menganggap ya udah tugas sudah kita kasih gitu kan, yang penting saya santai, akhirnya tinggal di konten aja selesai gitu. Nah, sedangkan anak nggak dapat outcome apa-apa. Itu sangat. Jadi ketika ujian nasional sesungguhnya, misal Januari ya sudah berhenti ya kita udah sekolah, buduh kebakar kali kan cuma ini misalnya gitu kan, nol kan nilai kan, kemarin mak kami gawe, udah ketahuan kan. Nah, ternyata lulusnya via maknya. Ya, ala kulihal macam itu tetap kita evaluasi. Dan saya tekankan kepada para orang tua, walaupun itu anak kita, yang ujian itu mereka di sebelah kita gitu kan, di rumah kita. Jujur tetap dikedepankan. Jangan sampai tugas anak-anak untuk mereka karena kita merasa kasihan, tidak yakin dia bisa ngerjakan, kita yang ngerjakan. Jangan, tetap harus mereka yang ngerjakan. Dibimbing oleh orang tua. Ya, bilang Tuturi Handayani. Dari belakang bukan dijulak, tapi didorong perlahan-lahan. Ya, baik. Bang Rio sangat luar biasa sekali hari ini ya. Mungkin nanti banyak banget yang ingin kita korek-korek lagi ya, tapi terkait masalah sekolah via daring ini memang sangat penting karena memang banyak pemirsa dan juga orang tua di rumah sana menanyakan kira-kira daring ini akan berlangsung sampai kapan gitu. Betul. Dan juga apakah pemerintah daerah akan memberikan dukungan juga pada orang tua baik pihak materi dari material maupun moral sehingga mereka nggak merasa saya sendiri gitu ya. Artinya pemerintah juga sudah akan mengevaluasi sekolah via daring ini, tinggal nanti bagaimana orang tua, sekolah dan pemerintah sama-sama berkolaborasi untuk saling memberikan support dan juga dukungan gitu. Nah, terakhir Bang Rio, pesan-pesannya untuk yang di rumah seperti apa? Ya. Pesan-pesan yang di rumah, pertama jangan lupa subscribe apa ya? Bukan itu PKS TV Bubble ya. Ya, yang jelas pesan-pesan kita adalah untuk tetap memantau perkembangan anak-anak dimanapun mereka belajar. Karena hari ini mereka 90% itu di rumah gitu. Ataupun di sekitar rumah lah gitu kan. Nah, ini harus dipantau terus, jangan sampai kita merasa karena sudah di rumah berarti tidak akan ada masalah. Betul. Saya khawatir anak-anak sudah di rumah, mereka main sekapot-kapot, bawa virus ke rumah gitu kan. Betul. Harapan kita tidak di harapan sekolah. Kita mereka nggak sekolah supaya nggak tegar virus, malah kena virus gitu betul. Itu dijaga betul-betul. Dan mereka pembelajarannya tolong dipantau, biarkanlah mereka dengan dunia mereka, dengan cara mereka, jangan kita bantu tetapi justru menyesatkan mereka gitu. Menjerumuskan mereka. Kita bantu dengan harapan nilainya tinggi, tapi kita yang mengerjakan harusnya mereka. Betul sekali. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh juga. Bukan membantu mereka, justru malah menjerumuskan anak-anak kita. Tidak jujur itu namanya. Nah,
kita berharap pemerintah daerah pun dapat bertindak dengan cepat ya, sesuai dengan kondisi hari ini. Ini orang tua ini terus terang sudah sangat greget nih. Aduh, anak-anakku kok belum gerem. Jangan sampai demo nih. Nah, hampir itu kan. Petisi udah keluar petisi itu. Jadi Demo bertahap-tahap lagi kan. Iya. Kami mau demo di mana Bang? Di sosmed. Oh, silakan. Nah, kalau demo silakan ya, nggak ada yang ngelarang. Oke, Bang Rio, makasih banyak atas kedatangannya di PKS TV Bubble. Baik, saya Rizky Reda dan Rio Setiadi. kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa. Si.